Keris Empu Gandring kutukan tanpa tandingan. Penciptaan senjata abadi. Di zaman kerajaan Singasari, di antara hutan lebat dan pegunungan yang menjulang, hiduplah seorang empu bernama Gandring. Ia dikenal sebagai pandai besi terhebat pada masanya. Setiap senjata yang ia buat bukan hanya tajam, tetapi juga mengandung kekuatan gaib. Namun, tidak ada yang bisa menandingi kesaktian. Keris terakhirnya keris yang menjadi simbol tragedi dan kehancuran. Pada suatu malam, seorang pemuda gagah bernama Ken Arok datang ke rumah Empu Gandring. Ia adalah seorang prajurit yang bercita-cita menjadi penguasa. Dengan tatapan penuh ambisi, ia berkata, "Empu Gandring, buatkan aku keris yang tak tertandingi. Senjata ini harus mampu menaklukkan siapapun yang berani menghalangi jalanku." Empu Gandring, yang telah merasakan hawa panas keserakahan dalam permintaan Ken Arok, mengangguk dengan berat hati. Membuat keris sakti membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ken Arok, kesabaran adalah kunci. Namun, Ken Arok tak mau menunggu. Dalam waktu 5 bulan, Empu Gandring telah hampir menyelesaikan keris tersebut. Bilahnya hitam berkilat, dihiasi pola pamor yang berkelok seperti lidah api. Aura magis terpancar dari senjata itu. Namun, sebelum Empu Gandring dapat menyempurnakan kekuatan kerisnya, Ken Arok datang dengan tidak sabar. "Serahkan padaku sekarang juga," bentaknya. Empu Gandring menolak, "Keris ini belum selesai, belum aku beri doa terakhir." Amarah membakar dada Ken Arok. Ia merebut keris yang masih dalam tahap akhir penyempurnaan dan tanpa ragu menikamkan bilahnya ke dada sang empu. Hingga sang empu sakti mandraguna ini harus mengakhiri hidupnya. Namun, sebelum hembusan nafas terakhirnya, Empu Gandring mengangkat tangannya dan mengucapkan kutukan. Keris ini akan membawa kematian bagi 7 generasi yang memegangnya. Langit mendadak gelap, angin berhembus kencang, seakan menyampaikan murka sang empu kepada jagat raya. Ken Arok tidak mempercayai kutukan itu. Ia tertawa dan melangkah pergi, membawa keris yang kini menjadi miliknya. Dengan senjata itu, ia membunuh Tunggul Ametung, seorang aku tumapel yang berkuasa. Ken Arok pun merebut tahta dan memperistri Ken Dedes, wanita yang diyakininya membawa pertanda kejayaan. Namun, kutukan keris Empu Gandring mulai menunjukkan kekuatannya. Rasa gelisah tak pernah meninggalkan hati Ken Arok. Setiap kali ia memegang keris itu, ia merasa ada bisikan dari dunia gaib, bisikan yang mengingatkannya akan dosa yang ia perbuat. Tidak lama kemudian, keris itu berpindah tangan ke Anusapati, putra Tunggul Ametung. Ia mengetahui bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayahnya. Dipenuhi dendam, Anusapati menggunakan keris yang sama untuk menghabisi Ken Arok saat ia lengah. Kembali keris ini menghilangkan nyawa, dan kutukan Empu Gandring pun berlanjut. Namun, kutukan keris Empu Gandring mulai menunjukkan kekuatannya. Rasa gelisah tak pernah meninggalkan hati Ken Arok. Setiap kali ia memegang keris itu, ia merasa ada bisikan dari dunia gaib, bisikan yang mengingatkannya akan dosa yang ia perbuat. Tidak lama kemudian, keris itu berpindah tangan ke Anusapati, putra Tunggul Ametung. Ia mengetahui bahwa Ken Arok adalah pembunuh ayahnya. Dipenuhi dendam, Anusapati menggunakan keris yang sama untuk menghabisi Ken Arok saat ia lengah. Kembali keris ini menghilangkan nyawa, dan kutukan Empu Gandring pun berlanjut. Namun, kutukan itu tidak berhenti di situ. Setelah mengakhiri hidup Ken Arok, Anusapati pun jatuh ke tangan Tohjaya, anak Ken Arok dari istri selirnya. Tohjaya pun menggunakan keris yang sama untuk membalas dendam dan menghabisi Anusapati. Keris itu terus berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya, membawa kematian bagi siapapun yang memilikinya. Para penguasa yang memegangnya selalu berakhir tragis, baik dihabisi oleh keris itu sendiri atau oleh pengkhianatan yang lahir dari kutukannya. Keris Empu Gandring tidak hanya memiliki kutukan, tetapi juga kekuatan yang tak tertandingi. Ia mampu menembus baja tanpa hambatan, membakar lawan dengan hawa panasnya, dan bahkan mengeluarkan suara mendesis seperti ular setiap kali digunakan dalam pertempuran. Setiap pemiliknya merasakan kehadiran gaib yang mengiringi senjata itu. Kadang-kadang, mereka melihat bayangan Empu Gandring muncul dalam mimpi mereka, mengingatkan mereka bahwa nyawa mereka tak lama lagi akan berakhir. Namun, tidak ada yang dapat menghancurkan keris itu. Para pendeta dan dukun mencoba menenggelamkannya ke lautan, tetapi ia selalu kembali ke daratan. Beberapa mencoba menguburnya dalam tanah, tetapi bilahnya selalu muncul kembali. Hingga akhirnya,
Seorang raja bijak yang takut akan kekuatan keris itu memerintahkan agar senjata tersebut disimpan di tempat tersembunyi, tempat yang tidak diketahui siapapun. Sejak saat itu, keris Empu Gandring menghilang dari sejarah, menjadi legenda yang hanya diceritakan dalam bisikan di malam hari. Namun, benarkah keris itu telah hilang selamanya? Beberapa mengatakan bahwa keris itu masih ada, menunggu seseorang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk menemukannya kembali. Ada yang percaya bahwa keris itu masih bersemayam di suatu tempat di Jawa, menunggu pemilik baru yang akan meneruskan kutukan Empu Gandring. Dan hingga kini, ketika angin malam berhembus kencang dan bayangan hitam melintas di ujung mata, sebagian orang masih bertanya-tanya, apakah keris itu benar-benar telah lenyap, ataukah ia hanya menunggu waktu untuk kembali menuntut balas.